tanggapannya Mbak Gimana Ibu? Ya, akhirnya gimana Bu? Apa yang mau ditanya? Gimana Bu? Siapanya menjadi ibu negara? Bahwa kita bersyukur karena Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya Pak Prabowo bisa terpilih. Inilah persembahan khusus dari Bu Titi untuk sang calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Ibu Negara Indonesia ke-8 dijabat Titik Soeharto. Menikah lagi dengan Prabowo. Ini jawabannya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Ibu Negara Indonesia ke-8 dijabat Titik Soeharto. Menikah lagi dengan Prabowo. Ini jawabannya. Sosok Titik Soeharto mau tak mau menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Mantan istri Prabowo Subianto itu dikait-kaitkan dengan posisi Ibu Negara Indonesia ke-8 yang kini praktis tak diisi oleh siapapun. Ya, Titik Soeharto dan Prabowo Subianto kini telah bercerai. Pertanyaannya, mungkinkah Ibu Negara Indonesia ke-8 diisi oleh Titik Soeharto dengan menikah lagi sama Prabowo Subianto? Maukah Titik Soeharto rujuk dengan Prabowo? Sejauh ini, Titik Soeharto tak menjawab lugas soal rujuk atau menikah lagi dengan Prabowo Subianto dan menikah lagi. Tapi bukan berarti pertanyaan seperti itu tak pernah diajukan dan tak pernah dijawab Titik Soeharto. Titik pernah menjawab pertanyaan pribadi ini dalam berbagai kesempatan. Sebagai informasi, kehadiran Titik Soeharto saat Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden ke-8 RI memang jadi sorotan. Titik Soeharto terlihat hadir saat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik usai mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna Presiden Wakil Presiden periode tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu, 20/20. Matanya tampak berkaca-kaca setelah Prabowo menandatangani berita acara pelantikan. Titik yang juga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029, hadir dengan mengenakan kebaya adat Jawa berwarna biru muda. Sebelumnya, Titik Soeharto juga dikabarkan menyambangi kediaman Prabowo jelang pelantikan presiden tersebut. Setelah pelantikan, Titik memamerkan foto barengnya bersama Prabowo Subianto dan Didit Hedi Prasetyo. Penampilannya saat dan setelah Prabowo Subianto dilantik membuat publik bertanya, lantas apakah Titik Soeharto akan jadi Ibu Negara Indonesia ke-8, atau jika tidak siapa orangnya yang akan mengambil peran tersebut? Pertanyaan itu membuat sosok Titik Soeharto otomatis jadi sorotan. Banyak orang menduga mantan istri Prabowo Subianto, Titik Soeharto lah yang nantinya menjadi Ibu Negara. Namun, spekulasi lain menyebut istri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Sely Ananda yang akan jadi Ibu Negara. Di sisi lain, ada juga spekulasi apakah Indonesia tidak akan memiliki Ibu Negara yang akan mendampingi Presiden terpilih selama 5 tahun ke depan. Garis miring terbalik. Peran Ibu Negara. Seberapa penting peran Ibu Negara pernah dijelaskan sejarawan Boni Triana. Ia menilai penting atau tidaknya sosok Ibu Negara tidak lepas dari kondisi negara Indonesia. Ia mengatakan negara demokrasi yang sudah settle, peran Ibu Negara tidak lebih dari istri presiden. Dia bukan permaisuri dalam arti monarki yang feodalistik, dia juga bukan orang yang secara formal punya peran khusus, kecuali mendampingi presiden, katanya dikutip dari wawancara dengan ABC Radio Australia. Tapi kalau misalkan di negara yang semakin demokratis, semakin terbuka sistemnya, semakin akuntabel sistem politiknya, sebenarnya Ibu Negara itu ada batasan perannya juga. Namun di Indonesia, yang menurutnya merupakan negara demokrasi yang prosedural, dengan struktur masyarakat semi-feodal, dan pola pikir yang mayoritas tradisional, keberadaan Ibu Negara akan sangat berpengaruh. Sementara itu, peneliti BRIN Dr. Atikah Nur Alami, akrab disapa Tika,
mengatakan menurut catatan sejarah, keberadaan ibu negara bagaikan pilar bagi para presiden yang sempat memimpin Indonesia. Seperti misalnya Soeharto, yang sejak meninggalnya Tien pada tahun 1996 mulai tergoncang, ditambah dengan adanya krisis moneter. Beberapa orang menyebut ibu negara berperan signifikan, dan itu terlihat ketika Ibu Tien berpulang, ujarnya. Pak Harto kemudian goyang dari sisi pemerintahan dan yang lain, itu menunjukkan bahwa ada satu pilar yang mungkin bisa membuatnya goyah. Contoh lain juga ia lihat pada mantan Presiden B.J. Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengalami kesedihan mendalam setelah istri mereka tutup usia. Namun ia menilai sebagai konsekuensi, akan ada peran sosial ibu negara yang hilang. Dalam konteks sosial budaya, artinya sosial kemasyarakatan dalam konteks Indonesia, ibu negara diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang, katanya. Biasanya laki-laki dilihat mungkin keras, punya personifikasi yang sulit dan enggak negotiable, bisa diajak bernegosiasi. Tapi ketika didampingi ibu negara bisa melembutkan heartliness suami mereka. Boni mengatakan pembicaraan tentang ibu negara dan Prabowo sudah ada sejak Pilpres tahun 2014. Masyarakat kan semakin terbuka, tidak mempersoalkan ada atau tidaknya ibu negara, kata Boni. Zaman dan pikiran orang bisa berubah. Senyum Soeharto ketika ditanya soal kesiapan jadi ibu negara. Sebenarnya, Soeharto bukan tak pernah ditanya soal kesiapan jadi ibu negara hingga rencana rujuk dengan Prabowo Subianto. Mengutip Kompas.com, pertanyaan itu sempat diajukan wartawan ketika Soeharto turut hadir dalam penetapan mantan suaminya itu sebagai presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di kantor KPU RI, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 lalu. Didampingi Didiet Hedi Prasetyo, putra sematawayang mereka berdua hasil pernikahannya dengan Prabowo, tersipu saat ditanya apakah siap menjadi ibu negara. Saat ditanya seperti itu, tampak tersenyum dan langsung memalingkan wajahnya untuk masuk ke dalam mobil. Sementara itu, hubungan dan Prabowo belakangan kian disorot lantaran keduanya sering tampil akrab dan hangat bersama Didiet. Beberapa kali memamerkan momen itu. Pada tanggal 14 April lalu, misalnya, dia mengunggah ke Instagram foto khusus saat disuguhi kue ulang tahun oleh Prabowo yang hadir pada acara syukurannya. Ia juga mengunggah foto kehangatannya dengan Prabowo pada tanggal 20 Maret ketika KPU mengumumkan Prabowo sebagai capres dengan perolehan suara terbanyak pada Pilpres 2024. Selebihnya, masih banyak foto bertebaran yang diunggah yang menampilkan kehangatan antara dirinya, Prabowo, dengan Didiet. Masih menurut Kompas.com, status pernikahan Prabowo dan termuat di dalam dokumen pencalonan masing-masing yang didaftarkan ke KPU RI. Selain Prabowo yang maju capres, juga maju sebagai calon anggota legislatif, Caleg DPR RI pada daerah pemilihan di Yogyakarta. Perempuan bernama asli Siti Hediati itu dipastikan meraih kursi DPR RI berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Sabtu, tanggal 9 Maret 2024. Yang juga kader partai besutan Prabowo, Gerindra, itu meraup 145.489 suara sekaligus menjadikannya caleg partai Gerindra dengan coblosan terbanyak. Sementara itu, Gerindra sendiri mengantongi 272.165 suara seantero Yogyakarta, sehingga hanya berhak atas satu kursi di Senayan yang menjadi jatah Di dalam dokumen pendaftaran Prabowo sebagai capres tahun 2024 sampai tahun 2029, status pernikahan Menteri Pertahanan itu tertulis, pernah. Sementara itu, hanya menulis huruf P, dalam kolom yang sama dokumen pendaftarannya sebagai caleg DPR RI, yang berarti, pernah. Kisah cinta, dikutip pemberitaan Kompas.com pada tanggal 22 Desember tahun 2023, hubungan Prabowo Subianto dan Soeharto berawal dari sebuah perkenalan. Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyohadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo dan Soeharto menjalani sebuah hubungan romantis. Mengetahui sang putra berpacaran dengan Soeharto, Sumitro berpesan kepada anaknya untuk serius dalam menjalani hubungannya. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Soeharto menikah pada Mei tahun 1983. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi seorang putra sematawayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didiet Prabowo. Sayangnya, pernikahan Prabowo dan hanya bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada Mei tahun 1998.
Usut punya usut, perceraian keduanya disebabkan oleh memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui oleh isu politik. Sebab, berdasarkan dari isu yang beredar, Prabowo Subianto dituding mengkhianati Soeharto, sang mertua. Seperti yang tercatat dalam sejarah, pada Mei tahun 1998, kerusuhan besar-besaran terjadi. Bahkan, Prabowo Subianto juga dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dalam rangkaian kerusuhan Mei tahun 1998 yang terjadi. Disebutkan bahwa pada saat itu Soeharto hanya menangis melihat sang suami dituduh mengkhianati Soeharto. Namun, terlepas dari berbagai kabar burung yang beredar, tidak dapat dipastikan secara pasti apa penyebab perceraian antara Prabowo Subianto dan Soeharto. Tudingan yang dilemparkan kepada Prabowo pada 1998 juga belum terbukti benar atau salahnya. Jawaban Soeharto soal rujuk dengan Prabowo. Pada kesempatan lainnya, Soeharto juga pernah ditanya kemungkinannya untuk rujuk dengan Prabowo Subianto. Pada sebuah video yang beredar, terlihat masih muda diwawancarai wartawan terkait hubungannya dengan Prabowo. Namun menyatakan bahwa, memang pernah pisah. Tanya aja sama penghulunya, ujarnya. Pada sebuah wawancara dengan Aiman yang dikutip Tribun Kaltim, memberi jawaban mengejutkan soal hubungannya dengan Prabowo Subianto. Hal ini dapat dilihat pada video yang beredar dan diunggah oleh akun TikTok @hansip_senior, Rabu tanggal 19 Desember tahun 2023. Dalam video yang diunggah tersebut, terlihat Soeharto memberikan pengakuan mengejutkan tentang isu yang menyebut bahwa dirinya tidak pernah bercerai dengan Prabowo sampai saat ini. Saat ditanya tentang kehidupan pribadinya termasuk tentang hubungannya dengan Prabowo, Soeharto pun menjelaskan hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Bahkan mereka tidak pernah ada masalah yang terjadi meski diberitakan sempat cerai pada tahun 1998. Tapi ada keinginan gak sih mbak? Tanya Aiman selaku pewawancara. Keinginan apa? Tanya Soeharto. Keinginan untuk rujuk, lanjut Aiman. Nggak usah kok rujuk. Kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa, kata Soeharto. Tidak seperti di infotainment. Kalau ada orang bercerai ribut-ribut. Kita nggak pernah ribut. Kita satu suara ya, lanjut Soeharto. Adapun Soeharto juga menjelaskan bahwa dirinya memang berpisah namun hal tersebut tidak menjadi konsumsi publik. Sebagai tambahan informasi, sudah bukan menjadi rahasia lagi jika Prabowo dan Soeharto memang pernah membina rumah tangga, setidaknya selama 15 tahun. Meski kini tak lagi bersama sebagai pasangan suami istri, namun Prabowo dan Soeharto masih kerap bertemu dalam berbagai acara. Keduanya tetap menjalin silaturahmi baik dan rukun hingga kini. Mereka bersama membesarkan sang buah hati anak semata wayangnya yakni Didit Hedi Prasetyo. Viral Soeharto dilabeli ibu negara ke-8 usai Prabowo Subianto didapuk jadi Presiden RI, pernah bilang begini soal hubungan asmaranya. Hubungan Prabowo Subianto dan Soeharto kembali jadi sorotan usai pasangan Gibran Rakabuming Raka itu kini resmi menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, RI. Hubungan asmara antara Prabowo Subianto dan Soeharto jadi sorotan hangat usai pelantikan Presiden pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 kemarin. Soeharto bahkan menjadi viral pada hari ini, Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024 lantaran perubahan statusnya setelah Prabowo Subianto duduki jabatan baru. Pasalnya, muncul laman Wikipedia yang menuliskan bahwa Soeharto merupakan ibu negara ke-8 RI. Sehingga dengan status tersebut, banyak yang kemudian mempertanyakan hubungan personal antara Soeharto dan Prabowo Subianto. Dari pantauan radar Solo pada pukul 13.13 waktu Indonesia Barat tadi, Soeharto tercatat sebagai anggota DPR RI petahana dan menjabat mulai tanggal 1 Oktober tahun 2024, menurut informasi di laman Wikipedia. Namun ketika di-scroll ke bagian bawah, tepatnya pada bagian gelar kehormatan, Soeharto justru diberi gelar sebagai Ibu Negara Republik Indonesia. Di bawahnya, tertera jika Soeharto mengemban gelar sebagai Ibu Negara RI sejak tahun 2024 sekarang. Hubungan Soeharto dengan Prabowo Subianto pun kini dipertanyakan. Pasalnya menurut kabar, Soeharto dan Prabowo Subianto telah berpisah pada tahun 1998 lalu setelah keduanya diketahui menikah pada tahun 1983. Ketika diwawancara oleh Aiman Wicaksono beberapa waktu lalu, Soeharto pun membeberkan hubungannya dengan sang mantan.
Nggak usah kok rujuk, kita ini hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa, ungkap Titik Soeharto yang saat itu mengenakan baju batik berwarna coklat. Menurut Titik Soeharto, selama ini antara dirinya dan Prabowo Subianto selalu satu suara dalam berbagai hal. Apalagi keduanya juga kompak untuk bersama-sama membesarkan anaknya, Didit. Namun ketika ditanya mengenai hubungan pernikahannya dengan Prabowo Subianto secara hitam di atas putih, Titik Soeharto dengan enggan menjawabnya. Kami memang berpisah, ya udah titik. Kan itu tidak perlu diceritain ke orang-orang kan. Kenapa kamu mau tahu? Jawab Titik Soeharto sembari tertawa. Hingga kini, status sebenarnya atas pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pun masih menjadi pertanyaan besar atas publik, apalagi keduanya enggan memberikan keterangan apapun mengenai hal tersebut. Sementara itu, diketahui bahwa laman Wikipedia merupakan laman open source, di mana warganet bisa dengan mudah merubah isi informasi di dalamnya. Else. Heboh Titik Soeharto disebut ibu negara, netizen ramai komen begini. Presiden RI Prabowo Subianto resmi dilantik pada Minggu, 20/10 kemarin, bersama dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Tak menunggu lama, Prabowo langsung mengumumkan nama-nama menteri dan wakil menteri yang masuk di Kabinet Merah Putih tahun 2024 sampai tahun 2029. Di tengah selebrasi pemerintahan baru, topik Ibu Negara viral di platform X. Banyak netizen yang melaporkan sosok mantan istri Prabowo, Titik Soeharto, disebut Ibu Negara ke-8 di Wikipedia. Banyak screenshot yang tersebar memperlihatkan keterangan tersebut di laman Wikipedia Titik Soeharto. Namun, saat berita ini dirilis, pantauan CNBC Indonesia, informasi itu sudah diedit. Saat ini, keterangan Titik Soeharto adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra yang dilantik pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 lalu. Sebagai informasi, Wikipedia merupakan laman pengumpulan informasi berbasis user-generated content. Artinya, siapa saja bisa mengedit dan memasukkan informasi terkait tokoh atau topik tertentu. Agaknya, ada yang mengedit Titik Soeharto sebagai ibu negara ke-8, tetapi sudah diperbaiki oleh tim moderasi Wikipedia. Kendati demikian, topik ibu negara sudah bikin heboh internet. Di platform X, kata kunci, ibu negara, masuk jajaran trending topik dengan menghimpun lebih dari 1.300 tweet. Berikut beberapa komentar netizen yang dirangkum CNBC Indonesia, Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024. Kenapa ibu negara jadi trending di X? Ternyata gegara hubungan asmara Titik Soeharto dan Presiden Prabowo Subianto. Pada Minggu, 20/10 Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden RI, berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Segera setelah pelantikan, Prabowo mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Di tengah euforia pemerintahan baru, topik Ibu Negara menjadi viral di platform X. Banyak pengguna netizen melaporkan bahwa mantan istri Prabowo, Titik Soeharto, dicantumkan sebagai ibu negara ke-8 di Wikipedia. Screenshot yang menunjukkan informasi tersebut dengan cepat beredar, namun saat berita ini diterbitkan, informasi tersebut sudah diubah. Kini, Wikipedia menyebutkan bahwa Titik Soeharto adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra, yang dilantik pada tanggal 1 Oktober tahun 2024. Terdapat dugaan bahwa informasi mengenai statusnya sebagai ibu negara ke-8 merupakan hasil editan yang kemudian diperbaiki oleh tim moderasi Wikipedia. Hubungan asmara Titik Soeharto dan Prabowo Subianto. Kondisi hubungan antara Titik Soeharto dan Prabowo Subianto pun menjadi sorotan. Keduanya telah berpisah sejak tahun 1998 setelah menikah pada tahun 1983. Meskipun demikian, isu mengenai ibu negara tetap menghebohkan media sosial, dengan kata kunci, ibu negara, menjadi trending topik dengan lebih dari 1.300 tweet. Dilansir dalam wawancara bersama Aiman Wicaksono, Titik Soeharto menjelaskan hubungannya dengan Prabowo, nggak usah kok rujuk, kita ini hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Ia juga menegaskan bahwa mereka selalu satu suara dalam banyak hal, terutama dalam membesarkan anak mereka, Didit. Namun, ketika ditanya tentang status pernikahannya secara resmi, Titik enggan menjawab. Kami memang berpisah, ya udah titik. Kan itu tidak perlu diceritain ke orang-orang kan. Kenapa kamu mau tahu? Jawab putra Presiden kedua Soeharto. Sementara itu,
Perlu dicatat bahwa Wikipedia adalah platform open source, memungkinkan siapapun untuk mengedit informasi yang ada di dalamnya. Geger. Soeharto diberi julukan Ibu Negara usai pelantikan Presiden. Bagaimana hubungannya dengan Prabowo Subianto? Hingga kini, kabar mengenai kehidupan pribadi Prabowo Subianto masih ramai menjadi pembahasan usai dirinya dilantik sebagai Presiden RI pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Salah satu sorotan usai Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden RI adalah kisah asmaranya dengan Soeharto. Usai Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden RI, status Soeharto pun mengikuti dan berubah menjadi Ibu Negara RI. Hal tersebut tampak ketika membuka laman Wikipedia mengenai Soeharto. Jika dilihat di bagian muka, Soeharto tercatat sebagai anggota DPR RI petahana dan menjabat mulai tanggal 1 Oktober tahun 2024. Namun ketika di-scroll ke bagian bawah, tepatnya pada bagian gelar kehormatan, Soeharto justru diberi gelar sebagai Ibu Negara Republik Indonesia. Di bawahnya, tertera jika Soeharto mengemban gelar sebagai Ibu Negara RI sejak tahun 2024 sekarang. Hubungan Soeharto dengan Prabowo Subianto pun kini dipertanyakan. Pasalnya menurut kabar, Soeharto dan Prabowo Subianto telah berpisah pada tahun 1998 lalu setelah keduanya diketahui menikah pada tahun 1983. Ketika diwawancara oleh Aiman Wicaksono beberapa waktu lalu, Soeharto pun membeberkan hubungannya dengan sang mantan. Nggak usah kok rujuk, kita ini hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa, ungkap Soeharto yang saat itu mengenakan baju batik berwarna coklat. Menurut Soeharto, selama ini antara dirinya dan Prabowo Subianto selalu satu suara dalam berbagai hal. Apalagi keduanya juga kompak untuk bersama-sama membesarkan anaknya, Didit. Namun ketika ditanya mengenai hubungan pernikahannya dengan Prabowo Subianto secara hitam di atas putih, Soeharto dengan enggan menjawabnya. Kami memang berpisah, ya udah . Kan itu tidak perlu diceritain ke orang-orang kan. Kenapa kamu mau tahu? Jawab Soeharto sembari tertawa. Hingga kini, status sebenarnya atas pernikahan Prabowo Subianto dan Soeharto pun masih menjadi pertanyaan besar atas publik, apalagi keduanya enggan memberikan keterangan apapun mengenai hal tersebut. Ternyata begini awal mula Soeharto dilabeli Ibu Negara ke-8. Usai dilantiknya Presiden Prabowo Subianto, nama Soeharto mendadak ramai menjadi pembahasan oleh sejumlah kalangan masyarakat. Bagaimana tidak? Hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Soeharto kembali jadi sorotan usai pasangan Gibran Rakabuming Raka itu kini resmi menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, RI. Hubungan asmara antara Prabowo Subianto dan Soeharto jadi sorotan hangat usai pelantikan Presiden pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 kemarin. Soeharto bahkan menjadi viral lantaran perubahan statusnya setelah Prabowo Subianto duduki jabatan baru. Pasalnya, muncul laman Wikipedia yang menuliskan bahwa Soeharto merupakan Ibu Negara ke-8 RI. Sehingga dengan status tersebut, banyak yang kemudian mempertanyakan hubungan personal antara Soeharto dan Prabowo Subianto. Dari pantauan radar Solo pada pukul 13.13 waktu Indonesia Barat tadi, Soeharto tercatat sebagai anggota DPR RI petahana dan menjabat mulai tanggal 1 Oktober tahun 2024, menurut informasi di laman Wikipedia. Namun ketika di-scroll ke bagian bawah, tepatnya pada bagian gelar kehormatan, Soeharto justru diberi gelar sebagai Ibu Negara Republik Indonesia. Di bawahnya, tertera jika Soeharto mengemban gelar sebagai Ibu Negara RI sejak tahun 2024 sekarang. Hubungan Soeharto dengan Prabowo Subianto pun kini dipertanyakan. Pasalnya menurut kabar, Soeharto dan Prabowo Subianto telah berpisah pada tahun 1998 lalu setelah keduanya diketahui menikah pada tahun 1983. Ketika diwawancara oleh Aiman Wicaksono beberapa waktu lalu, Soeharto pun membeberkan hubungannya dengan sang mantan. Nggak usah kok rujuk, kita ini hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa, ungkap Soeharto yang saat itu mengenakan baju batik berwarna coklat. Menurut Soeharto, selama ini antara dirinya dan Prabowo Subianto selalu satu suara dalam berbagai hal. Apalagi keduanya juga kompak untuk bersama-sama membesarkan anaknya, Didit. Namun ketika ditanya mengenai hubungan pernikahannya dengan Prabowo Subianto secara hitam di atas putih, Soeharto dengan enggan menjawabnya. Kami memang berpisah, ya udah . Kan itu tidak perlu diceritain ke orang-orang kan.
Kenapa kamu mau tahu? Jawab Titik Soeharto sembari tertawa. Hingga kini, status sebenarnya atas pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pun masih menjadi pertanyaan besar atas publik, apalagi keduanya enggan memberikan keterangan apapun mengenai hal tersebut. Sementara itu, diketahui bahwa laman Wikipedia merupakan laman open source, di mana warganet bisa dengan mudah merubah isi informasi di dalamnya. Deka Bas. Setia temani Prabowo Subianto di setiap kampanye capres, Titik Soeharto dijuluki ini oleh netizen, istri. Masyarakat Indonesia baru saja melangsungkan acara akbar pemilu yang memang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Momen kedekatan antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pun menarik perhatian publik. Selalu terlihat menemani mantan suami di setiap kampanye calon presiden, Titik Soeharto pun mendapat julukan ini dari netizen. Dilansir Hops, ID dari Instagram @titiksoeharto pada Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024, Titik Soeharto kerap terlihat di acara kampanye Prabowo Subianto. Beberapa unggahan Titik di akun media sosialnya, menampilkan dirinya sedang bersama beberapa artis yang menghadiri kampanye Prabowo. Titik pun menambahkan tulisan pada unggahan yang menampilkan dirinya bersama putra sematawayang menghadiri acara tersebut. Titik menuliskan bahwa pada tanggal 10 Februari tahun 2024, ia menikmati keseruan acara kampanye di GBK bersama pendukung dan artis. GBK, tanggal 10 Februari tahun 2024, masih dengan keseruan kampanye 02 Sabtu kemarin dengan pendukung dan teman-teman artis, tulis Titik. Yang rela berpanas-panasan bersama untuk Indonesia Maju. Bersama Melly Goeslaw dan Nagita Slavina. Bersama Mulan Jamila. Bersama Andre Taulany dan Desta, sambungnya. Bukan kali ini saja Titik menghadiri kampanye mantan suaminya, Prabowo, yang mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya Titik kerap terlihat menemani ketika Prabowo menjadi calon presiden pada tahun 2019 dengan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya. Putri dari Soeharto itu pun kerap kali membagikan momen dirinya menghadiri setiap kampanye sang mantan suami di akun media sosialnya. Kehadiran Titik yang selalu ada di setiap acara kampanye Prabowo ketika mantan suaminya itu mencalon diri sebagai presiden tentu menarik sorotan publik. Hingga membuat netizen memberikan dan menyematkan sebuah julukan kepada salah satu putri presiden kedua RI itu. Berikut adalah julukan yang diberikan netizen kepada Titik di kolom komentar akun media sosialnya. Munculnya 5 tahunan Bu, sambil menambahkan emotikon tertawa, tulis akun @heru.yudi. Jadi istri Prabowo setiap 5 tahunan kalau mau nyapres toh, tulis akun @andika_a_. Istri 5 tahun sekali, tulis sebuah pemilik akun Instagram yang bernama @perkasa_j**. Harapan Titik Soeharto untuk Prabowo Subianto. Anggota DPR dari Partai Gerindra, Titik Soeharto, berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto menjalankan amanah dengan baik. Harapan ini muncul setelah pelantikan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka yang akan digelar pada minggu ini. Titik menegaskan bahwa penting bagi Presiden baru untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal. Titik juga menyatakan, ada insya Allah Mas Didit, hadir pelantikan, tapi kan duduknya lain-lain, saat berbicara kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pernyataan ini menunjukkan kesediaan dukungan dari anggota DPR untuk pelantikan Presiden baru. Dalam kesempatan itu, Titik berdoa agar Prabowo selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Ia berharap Presiden terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik. Semoga pertama sehat walafiat, panjang umur, kemudian senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dalam mengemban tugas yang mulia ini, ungkapnya. Ia menambahkan, harapannya adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, serta sejahtera. Titik percaya bahwa dengan bimbingan Tuhan, Prabowo dapat memenuhi harapan rakyat. Rencana pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Pelantikan ini diharapkan akan dihadiri oleh Presiden RI terdahulu dan para pemimpin negara lain. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan untuk pemerintahan yang baru. Titik Soeharto menunjukkan semangat dan dukungan penuh untuk keberhasilan Prabowo dalam memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Melalui harapannya, Titik berharap Prabowo dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dukungan yang kuat dari Partai Gerindra juga terlihat dalam pernyataan dan doanya untuk Presiden terpilih.
Kesuksesan Prabowo dalam menjalankan tugasnya sangat dinantikan oleh masyarakat. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.